Halo guys, kali ini saya mendapatkan garapan iPad Air A1566. Jadi kasusnya baterai dari iPad ini tuh gelembung sampai agak mengangkat LCD-nya. Jadi kalau sudah seperti itu kalau nggak diganti itu bahaya, bisa kena di LCD-nya. Dan untuk proses pembukaan iPad ini itu kita harus buka dari LCD-nya. Teman-teman bisa membukanya dengan maksimal itu dengan kombinasi antara blower atau pemanas dengan glue remover. Untuk proses pembukanya hati-hati karena pada bagian bawahnya itu ada fleksibel fingernya juga, selain dari fleksibel dari touchscreen dan LCD-nya. Dan alhamdulillah ini saya berhasil membukanya dengan metode memanaskan kemudian dengan kombinasi dengan glue remover. Dan kalau sudah terbuka seperti ini, kita buka kalengnya, kita lepas soket-soketnya dan kita lepas LCD-nya. Selanjutnya nanti kita lepas baterainya. Dan seperti biasanya, sebelum saya obrak-abrik sana-sini, saya perhatikan dengan teliti terlebih dahulu, siapa tahu ada hal-hal yang mencurigakan. Ini saya cek-cek terlebih dahulu di mana ini soket kuningannya yang terhubung ke mesin, dari baterai ke mesinnya. Nah, ini saya bandingkan dengan LCD yang baru. Kemudian setelah ketemu, saya putuskan untuk langsung saja membukanya. Saya menggunakan mika tipis bekas LCD dan kombinasi dengan glue remover. Usahakan untuk proses pencongkelan atau penyesetan pada bagian sel-sel baterai seperti ini itu hindari penggunaan logam ya. Tujuannya untuk menghindari nanti kalau seandainya baterainya bocor karena ketusuk dari logam yang kita pakai itu bisa terbakar, itu bahaya sekali. Dan di sini saya agak kesulitan dalam proses pencongkelan baterainya ini, sehingga saya coba blower pada bagian baliknya untuk melemahkan kekuatan dari lem itu sendiri. Setelah saya blower pada bagian belakangnya, kemudian saya tambahi glue remover dan sambil saya seset-seset menggunakan bekas LCD. Tetap sabar ya dalam proses pembukaan supaya nanti hasilnya bagus dan tidak membuat lebih parah lagi kerusakan di tempat lainnya. Selain itu nanti kalau kita bongkarnya bagus itu, jadi spare part lama itu kita berikan ke user itu kondisinya juga bagus, jadi enak dipandang juga, nggak hancur berantakan. Dan ini saya merasa kok agak masih kuat banget lemnya itu. Saya coba cari mika yang lebih tebal lagi untuk saya nyesetnya supaya lebih gampang, karena ini menurut saya sudah cukup lama tapi nggak terbuka-buka lemnya. Dan ini saya punya mika satunya lagi, dan ini tuh ketebalannya 2 kali lebih tebal dari yang pertama tadi. Lanjut saya seset-seset seperti ini supaya glue removernya juga masuk. Saya tambahi lagi glue remover, kemudian saya panasi lagi pada bagian baliknya itu untuk melemahkan kekuatan dari lem-lem pada baterai itu. Kalau ada yang tanya resiko nggak dipanasi baterai yang kondisinya sudah nggak bagus atau sudah melambung seperti itu, ya tetap resiko ya lur, tetap resiko, tapi kita harus bisa merasakan dan memperkirakan kira-kira seberapa panas kita mau memanaskan bodinya itu. Tujuannya yang penting lem-lemnya tadi itu melemah, dan kalau kita panaskan itu lem-lemnya itu pasti melemah. Nanti kita kombinasikan dengan glue remover, jadi lebih gampang kita ngelepas baterai dari tulangan frame ini. Dan ini alhamdulillah mika saya ini sudah mulai masuk, artinya lem-lemnya ini sudah mulai lepas ya, sudah mulai kendor. Dan ini saya coba congkel, mudah-mudahan sudah bisa terlepas satu. Nah alhamdulillah satu sudah bisa terlepas, tinggal satunya lagi. Dan mudah-mudahan satunya ini juga tidak terlalu sulit seperti yang pertama tadi. Untuk metodenya masih sama ya, kita kombinasikan antara panas dari blower itu dan glue remover sambil kita seset menggunakan mika tipis. Ini saya congkel-congkel, alhamdulillah kedua sel sudah terlepas. Sekarang tinggal melepas lem pada bagian kuningannya yang terhubung ke mesin, dari sel baterai ke mesinnya. Dan itu hati-hati ya, itu jangan sampai kita meleset. Bagusnya kita masukkan dulu mikanya, tujuannya untuk mensekat atau memutuskan hubungan antara kuningan yang ada di sel baterai itu ke mesin, supaya nanti tidak bersentuhan langsung dengan logam-logam baik di bodi maupun di kuningan mesinnya. Jadi kondisi mesin itu dilem juga ya ke bagian backdoor tulangan yang besinya itu, sehingga mengapit pada bagian kuningan baterainya. Ini harus saya berikan glue remover supaya lemnya itu agak renggang. Kemudian nanti saya sekat supaya tidak ada keterhubungan antara sel baterainya dengan ke mesin. Kemudian baru kita lepas sel baterainya untuk kita ganti.
Dan baterai sudah terlepas, saatnya kita ganti baterai yang baru. Hati-hati pada saat proses pemasangannya, jangan langsung dipasang tanpa penyekat seperti ini, karena dulu saya pernah pada device itu Microsoft Surface itu langsung saya pasang, kemudian posisinya itu tidak pas atau meleset, dan itu menyebabkan salah satu IC-nya itu terbakar. Kalau sudah yakin posisinya pas, selanjutnya kita baut untuk memperkuat keterhubungan antara sel baterainya ke mesinnya supaya ketika dipakai iPad-nya ini tidak mudah mati-mati. Kemudian kita pasangkan LCD-nya, sebelum kita rakit semuanya, kita tes terlebih dahulu. Alhamdulillah muncul logo Apple. Ini insya Allah hidup sampai menu. Kalau ini sudah hidup sampai menu, nanti lanjut kita rakit semuanya dan prosesnya selesai.